COVID-19 telah menuntut banyak perubahan dalam keseharian kita. Dari keharusan mencuci tangan yang rajin, etika batuk dan bersin, hingga belajar dan bekerja di rumah, serta menghindari keramaian. Dengan banyaknya perubahan ini, ditambah ketidakpastian dan suasana yang mencekam, wajar untuk merasa resah, bingung, cemas, takut, bahkan marah. Namun di saat seperti ini, penting untuk kita menjaga kesehatan, baik fisik maupun mental. Stres dan perasaan negatif berlebihan dapat berakibat buruk pada daya tahan tubuh, membuat kita jadi lebih mudah sakit. Maka itu, selain terus berupaya menerapkan pola hidup sehat, kita juga perlu menjaga mental kita. Beberapa anjuran yang dapat dilakukan untuk menghindari stres dalam situasi pandemik. 1. Jaga jarak fisik, tapi jangan putus silaturahmi. Saat ini kita memang dianjurkan untuk menjaga jarak fisik atau physical distancing untuk menghindari percikan batuk atau bersin yang berpotensi membawa virus. Akan tetapi, menjaga jarak fisik bukan berarti mengisolasi diri secara sosial. Kita dapat terus menjalin silaturahmi dengan memanfaatkan teknologi seperti sambungan telepon dan video call, saling bertukar pesan, atau melalui media sosial. Anda pun tetap boleh bertukar sapa atau mengobrol dengan tetangga dan orang di sekitar. Tapi hindari kontak fisik seperti bersalaman, berpelukan, mencium tangan atau pipi, dan jaga jarak 1-2 meter saat berinteraksi. 2. Batasi konsumsi berita atau informasi. Apabila Anda mulai merasa stres berlebihan setelah menonton, membaca, atau mendengar berita mengenai pandemi COVID-19, maka sangat dianjurkan untuk membatasi konsumsi informasi. Caranya antara lain, jangan habiskan waktu Anda di depan televisi atau membaca media sosial sepanjang hari. Batasi waktu untuk mencari informasi mengenai COVID-19 hanya 1-2 jam per hari saja. Hindari akun, sumber informasi, atau jenis berita yang meresahkan. Fokus pada informasi yang positif dan berguna bagi Anda dan keluarga. 3. Cari informasi dari sumber yang terpercaya. Utamakan sumber yang memang memiliki otoritas dalam permasalahan ini. Agar tidak termakan hoax, berita bohong, atau misinformasi yang menyesatkan, upayakan untuk selalu mengecek informasi yang Anda dapatkan pada sumber terpercaya. Misalnya, website resmi gugus tugas COVID-19, website resmi penanggulangan COVID-19 milik Pemda setempat, atau hotline center Corona. Jangan mudah percaya pada informasi yang tersebar di media sosial atau platform chatting bila tidak memiliki sumber yang terpercaya atau bersifat opini dan rumor. Hindari juga menyebarkan informasi yang belum dicek kebenarannya, agar tidak menyebabkan kepanikan. 4. Alihkan perhatian dan energi Anda pada aktivitas yang menenangkan diri. Kecemasan, ketakutan, bahkan perasaan tidak berdaya sangat wajar dirasakan saat ini. Akan tetapi, upayakan untuk tidak terlalu terhanyut. Cari kegiatan positif yang dapat membuat Anda dan orang terdekat merasa lebih tenang. Memasak, membaca, mendengarkan musik, berolahraga ringan, atau merapikan tempat tinggal dapat membantu untuk mengalihkan perhatian. Jangan lupa untuk terus beribadah dan berdoa guna menenangkan hati. Apabila dibutuhkan, ungkapkan perasaan Anda pada keluarga, teman, atau orang yang Anda percayai. 5. Fokus dalam berbuat kebaikan dan menyebarkan energi positif untuk sekitar. Setiap kita mengalami tantangan dan kendala yang berbeda-beda saat ini. Mari tetap fokus dalam berbuat kebaikan, melakukan hal-hal positif, dan saling bantu untuk sama-sama menghadapi pandemik ini. Saat ini, pemerintah sedang berusaha keras untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Kerjasama dan kedisiplinan masyarakat untuk menaati arahan dan aturan sangat penting agar kita dapat bersama mengatasi wabah ini. Tetap tenang dan berwaspada. Bersama kita lawan virus corona. Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah.
Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi, selamat mempersiapkan diri untuk bersekutu dalam ibadah minggu pada hari ini. Warta Gereja Toraja Jemaat Tangerang, Minggu 2 Januari 2022. Pelayan pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sabara STH MM, dibantu oleh majelis bertugas, tim musik, dan tim live streaming. Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan memberkati. Persembahan. Selama ibadah dilaksanakan secara online, jemaat dapat memberikan persembahan syukur, PSB, dan persembahan lainnya melalui rekening Gereja Toraja Jemaat Tangerang dengan mengirimkan bukti transfer kepada bendahara jemaat. Dan juga dapat memasukkan kolekte hari Minggu atau persembahan lainnya dengan cara scan barcode QRIS. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis gereja dan segenap jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun sepekan ke depan. Tuhan memberkati. Berita sakit. Mohon dukungan doa segenap jemaat untuk Bapak Julianus Rombetasik, Ibu Sri Agus Palumpun, Ibu Maria Tandilo, Ibu Elizabeth Kiding Alloh. Jadwal ibadah. Ibadah hari Minggu 9 Januari 2022 pukul 9 WIB. Onsite dan live streaming. Pelayan firman Pendeta Emeritus M. Manguling, penanggung jawab ibadah penanggung jawab ibadah Penatua Komeski Siri. Sekian warta jemaat, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu buat jemaat yang ada di gedung gereja maupun yang mengikuti ibadah online dari tempat masing-masing. Kita siapkan hati dan pikiran kita akan masuk dalam ibadah minggu pertama di tahun 2022. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh kita merasakan kebaikan dan kasih serta kemurahan Tuhan yang dinyatakan kepada umat-Nya. Hari ini kita masih diperkenankan untuk menikmati hari baru, itu pun karena anugerah Tuhan. Sukacita merayakan minggu pertama di tahun 2022. Kita berhimpun menghadap Allah dan menaikkan pujian syukur kepada Tuhan dalam sorotan tema Kasih-Nya tidak terbatas. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita puji.
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Kita diberi ruang bersama-sama untuk mengaku dosa kita. Kemarin ada luapan sukacita merayakan tahun baru. Itu merupakan bukti kasih Tuhan yang tidak terbatas. Kenyataannya perayaan tersebut sering diisi dengan pesta pora yang pada akhirnya jatuh ke dalam dosa dan kita melupakan kasih setia Tuhan. Sungguh kita harus mengakui bahwa kita lemah dan tidak berdaya. Mari kita terbuka dan jujur. Mengakui bahwa kita adalah orang berdosa di hadapan Tuhan. Ya Allah, janganlah kiranya Engkau membuang aku dari hadapan-Mu. Kasihanilah aku ya Allah, dan bersihkanlah aku daripada dosaku. Basuhlah dan tahirkanlah aku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Memang kamu adalah debu, tetapi kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihinya, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Kasih Tuhan
mendengarkanlah petunjuk hidup baru. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Mazmur 147 ayat 14 sampai 15. Jemaat Tuhan, kita akan bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 147 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion, Sebab ia menunggukan palang pintu gerbangmu. dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi. Ia menurunkan salju seperti bulu domba. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Kita akan bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman di hari ini. Mari dalam keteduhan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Terpujilah namamu, Allah Bapa di sorga, Bapa Tuhan dan Raja kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di minggu pertama di tahun 2022 ini, kami boleh mengawali dengan baik. Napak tilas perjalanan kami, menapaki tahun-tahun karunia Allah bagi kami. Dengan beribadah kepadamu, menata persekutuan yang Allah sudah berikan bagi kami. Firman-Mu telah tersedia, Tuhan. Bekerjalah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya anak-anak-Mu boleh membaca, mendengar firman Tuhan. Bahkan hamba-Mu boleh melayankan firman-Mu dengan baik dan benar. Padamkan suara-suara lain di dalam hati kami. Dan berbicaralah, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang pertama dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yeremia 31 ayat 7 sampai 14. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-soraklah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung, bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan dan kumpulan besar mereka yang akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung
sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarkanlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, dia telah menyerahkan Israel, akan mengumpulkannya kembali, dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang-orang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing, domba, dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Aku menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-14. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Di bawah perkop kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari mula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus, sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita untuk Allah, milik Allah, untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus. Menurut Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 9. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Demikian berita Injil. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hari Minggu yang pertama di tahun 2022 ini, dengan rendah hati saya mengajak kita bersama-sama sejenak saja. Mari kita coba mengingat. Berapa banyak ungkapan dan perasaan ketidakmampuan kita di tahun yang telah kita jalani. Berapa banyak keluh kesah, berapa banyak rasa bersalah, berapa banyak rasa tidak mampu. Dan saat ini, mari kita katakan kepada diri kita, ternyata saya mampu menjalaninya. Hari ini. Saya mau katakan kepada kita semua bahwa ternyata persoalan masalah telah menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Pribadi-pribadi yang mampu menjadi manusia yang resilien. Dibentuk oleh keadaan. Belum lagi persoalan pandemi COVID yang memapa kehidupan kita bersama-sama. Seperti apa ketika masalah itu muncul? Betapa takutnya kita tidak kebagian masker. Betapa khawatirnya kita tidak kebagian hand sanitizer waktu itu.
marah kepada petugas, kapan saya divaksin dan lain-lain sebagainya. Tetapi hari ini, tidakkah kita kuat dan mampu? Rasa-rasanya kita menjadi malu. Yang dikembak tuh sarota. Terlalu banyak. Keluh kesah dan rasa tidak berdaya kita di hadapan Allah. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang benar tidak kurang gumul dan persoalan yang kita hadapi. Di antara saudara-saudara sepersekutuan kita atau ke keluarga kita, betapa sakit penyakit membatasi mereka sehingga tidak senormal dengan kita untuk beraktivitas. Tidak seceria kita untuk mencari Tuhan lewat peribadahan yang seperti ini. Dalam peran kita sebagai suami, istri, anak-anak. Dalam mengangkat rutinitas kita masing-masing, betapa terbatasnya mereka. Tetapi sampai hari ini juga dari dalam kelemahan mereka, ada satu kesaksian yang luar biasa. Bahwa anak-anak Tuhan tidak sampai terkoyak dan tergeletak. Betapa luar biasanya Allah yang mengasihi kita. Saya dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus semuanya bisa bertahan. Ada rumah tangga yang malu karena kenakalan anak-anak kita misalnya. Malu sama tetangga, malu sama pendeta dan lain-lain sebagainya. Tetapi hari ini kita boleh menyaksikan, oh ternyata kekuatan kita tidak seberapa. Rasa malu kita tidak seberapa dibandingkan dengan kasih Allah yang luar biasa. Pertolongan Tuhan, acap kali kita katakan, oh ya benar. Cara Tuhan tidak terduga bagi kita. Banyak kali Tuhan berada pada posisi yang salah. Banyak kali kita tempatkan Tuhan pada posisi yang selalu memberikan ujian yang begitu banyak. Padahal tangan kasih Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk mengasihi, mengangkat kita dari persoalan-persoalan kita. Yohanes 1 berbicara inkarnasi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada teolog katakan kitab Yohanes adalah kitab cinta kasih Allah. Bahwa di dalamnya luar biasa kasih Allah kepada manusia, firman yang telah menjadi manusia. Manusia yang mulia, manusia yang sangat baik diciptakan dari awalnya. Tetapi menjadi manusia yang rentan dengan kesalahan. Manusia yang jatuh ke dalam dosa. Tetapi dikatakan dengan inkarnasi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia yang rendah. Menjadi manusia yang diam di antara manusia. Sebagai bentuk representasi Allah Bapanya. Bahwa Tuhan tidak hanya berjanji bahwa kamu adalah anak-anakku. Allah tidak hanya melihat bahwa kita dalam kondisi yang baik-baik. Tetapi juga dalam kondisi yang terpuruk sekalipun karena dosa dan kelemahan. Yesus sangat mengenal kita. Tindakan nyata Allah dalam sejarah kehidupan kita. Tidakkah itu kita akan mencoba melihat bahwa memang kasih Allah adalah kasih yang tidak terbatas. Tidak sanggup untuk kita selami.
tangla tapura tabilang, tangla dikembak tareken. Tudiona mamasena puang matua lako kita masolanasang. Yeremia 31 ayat 7 sampai 14. Semua bangsa juga tahu. Bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala. Bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi kepada mereka luar biasa janji-janji dan kebesaran Tuhan dinyatakan. Tetapi dalam fakta perjalanan umat Allah, bahwa ternyata karya dan kesetiaan Allah luar biasa bagi mereka. Tetapi bangsa Tuhan sendirilah yang mengabaikan kebaikan-kebaikan Allah. Yeremia 31 katakan ada syair sukacita. Bahwa Tuhan Allah membebaskan umatnya dari pembuangan di Babel. Dengan tangan kanan Allah yang perkasa. Membawa bangsanya ke tempat mereka. Ke kampung halaman mereka. Lalu dikatakan tidak saja Allah membawa mereka dari pembuangan di Babel. Tetapi Tuhan melakukan, memberikan, menjaminkan kemakmuran bagi mereka untuk sebuah masa depan yang semakin baik lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Masa-masa pahit yang kita alami, ternyata di balik itu, sesungguhnya kita harus nyatakan di hadapan Allah kebersyukuran. Ada banyak hal yang tidak bisa kita kerjakan. Ada banyak hal yang tidak bisa kita selami bersama-sama. Tetapi Allah tetap eksis di dalam mengasihi. Di dalam menuntun kita bersama-sama. Mazmur 147 katakan, megahkanlah Tuhan hai Yerusalem. Pujilah Allahmu hai Sion. Tidakkah Tuhan sudah memberkati kamu? Tidakkah Tuhan sudah memberikan kesejahteraan kepada kamu? Lalu Bapak Ibu Saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dengan firman yang menyapa di hari ini, sesungguhnya juga mau menguatkan kita bersama-sama. Tidak ada alasan untuk berkeluh kesah bagi anak-anak Tuhan. Tidak ada alasan untuk meragukan kasih dan kesetiaan Allah dalam menjalani kehidupan yang ada. Mari kita renungkan. Benarkah hari-hari yang kita lalui terlalu banyak kekhawatiran di dalamnya? Dan sampai hari ini karena ketakutan, karena kekhawatiran, ada banyak anak-anak Tuhan yang sangat-sangat sukar untuk membangun persekutuan, untuk mencari wajah Allah dalam perjumpaan dengan sesama kita. Saya tidak tahu persis bagaimana kita di Tangerang, Banten di sini, Jakarta dan sekitarnya di tahun-tahun pertama, kedua kemarin pandemi COVID-19, tetapi di Kalimantan luar biasa. Berbicara Kaltim, kami yang ada di Sangatta masih ada Balikpapan, seandainya kirim masker ke sana. Masih ada Samarinda,
masih ada Bontang, baru kami sampai Sangatta. Dengan perusahaan-perusahaan yang bonafit di sana luar biasa, keluar masuk orang. Dan tidak terhitung banyaknya pribadi-pribadi yang terinfeksi dengan pandemi COVID. Luar biasa kekhawatiran, ketakutan. Bahkan sebelum ke sini kami sekeluarga, ya sebuah kesaksian. Kami pun tidak lepas dari terinfeksi COVID-19. Artinya saya katakan mau mutasi ke klasis Pulau Jawa, sekian tahun tidak pulang kampung, ayo kita pulang sekeluarga. Baru kita mengangkat pelayanan yang baru. Keinginan kami tidak seperti yang kami hadapi, bahwa ternyata COVID, biar juga kita pakai masker 3 lapis, biar juga kita rajin cuci tangan kalau memang mau menjadi bagian kita. Pasti juga kita akan terinfeksi. Kami katakan bersama-sama berdiskusi bersama dengan mamanya dan anak-anak. Salahnya kita di mana ya? Sudah divaksin, sudah cukup 2 kali. Perasaan masker tidak pernah keluar loh dari menutup hidung dan mulut kita. Hand sanitizer selalu dipegang, paling tidak di kantong. Tetapi kenapa kena juga? Tetapi satu hal Bapak Ibu, kesaksian kita bersama-sama bahwa kasih dan kesetiaan Tuhan tidak terselami oleh akal dan pikiran kita manusia, yang pasti bahwa berikan tempat bagi Allah untuk menata dan mengelola kehidupan kita, dan kesaksian Alkitab bahwa sejak dari awalnya betapa luar biasanya Tuhan sudah mengasihi umatnya. Kalau pemikiran kita manusia ngapain ya? Manusia yang sudah sangat-sangat berdosa, jauh dari kemuliaan Allah. Tapi toh Tuhan juga mengasihinya. Kalau seperti itu kasih Allah kepada kita, itu berarti ada sesuatu yang harus kita lakukan sebagai sebuah respon kita, tanggapan kepada kasih Allah yang tidak terbatas. Apa yang harus kita lakukan bersama-sama? Di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 katakan, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ini orang meratap. Siapakah yang lebih pahit hatinya daripada mereka yang meratap? Tetapi kita perhatikan, katakan, oh dari dalam duka cita, dari dalam kesesakan, dari dalam ketidakberdayaannya, dia berani katakan tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru di tiap pagi, besar kesetiaanmu. Kalau cinta kasih Allah seperti itu, maka saya dan Bapak Ibu sangat-sangat mendesak untuk terus percaya kepada Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa letakkanlah pengharapan kita hanya kepadanya saja. Hal yang kedua yang harus kita lakukan bersama-sama, kalau firman Tuhan menyapa hari ini, tempat kita adalah aminkan firman itu yang menuntun kepada kehidupan. Firman yang menuntun kepada keselamatan. Jangan hati kita katakan, aduh Pak Pendeta minta maaf ya, sorry ya, tiap hari saya baca firman, apa sih yang kurang? Dengan membaca firman kita mulai ditantang hari ini. Seperti apa keberserahan kita kepada Tuhan? Seperti apa kita untuk melihat kasih Allah yang nyata dalam menjalani kehidupan di tengah dunia ini? Selamat menapaki tahun baru, tahun 2022.
Selamat mensyukuri kasih dan kebaikan Allah yang selalu melimpah bagi kita. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, sejenak kita masuk dalam saat teduh kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan, firman-Mu di hari ini kebenaran firman Tuhan boleh menyapa kami bersama-sama. Bahwa kalau Tuhan yang berfirman, maka tempat kami bersama-sama adalah untuk mengaminkan itu. Bapa di sorga, dengan menghayati dan menyimak perjalanan kehidupan kami, tak terhitung Tuhan ketakutan, tak terhitung Tuhan kekhawatiran yang kami rasakan. Tetapi juga kekhawatiran dan ketakutan itu tidak memberikan perubahan apa-apa. Di perjalanan kehidupan kami. Tetapi Tuhan sungguh mengenal Allah tidak pernah berdiam diri. Untuk menyapa kami. Untuk menjamah kami. Untuk mengasihi kami. Dengan cara Tuhan sendiri. Kasih-Mu yang tidak terbatas, supaya dari dalam kegerakan kehidupan kami, ada sorak-sorai, bahwa kami adalah orang-orang yang bergembira, yang semata-mata hidup, dari kasih dan kesetiaan Allah. Terima kasih firman-Mu. Saat teduh selesai. Dan kita bersama-sama masuk dalam doa Bapa kami. Kita berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami pada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, saya jemput kita bersama-sama untuk berdiri. Dan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan segenap umat percaya pada segala waktu dan pada segala tempat. Marilah kita mengaku iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu. Allah Bapa, kami puji Engkau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Kau selamatkan kami, memberi hidup baru. Putra Allah, kami agungkan Kau. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan. Dan firman Tuhan yang membawa kita dalam persembahan ini, pertama Tawarik 29 ayatnya yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat PKJ 148, Terima kasih ya Tuhanku.
Kita akan masuk dalam syafaat kita dan kita menopang Bapak Yulianus Rombe Tasik, Bapak Owen, kita menopang Ibu Sri Agus Palumpun, Mama Rufus, Ibu Elizabeth Kiding Alo dalam pemulihan, dan juga Ibu Maria Tandilo juga setelah menjalani bedah mata. Baik, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang terus mengasihi kami, supaya kami hidup, supaya kami boleh menikmati kesejahteraan di dalam kasih dan karunia Allah. Di jam sembahyang hari ini, di saat kami boleh ada di minggu pertama tahun baru ini, bahwa benar firman Allah, bahwa kalau dahulu Allah sudah mengasihi kami, hari ini pun kasih-Mu luar biasa. Dan Tuhan masih akan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebagai satu persekutuan jemaat Tangerang di sini, kalau hari ini kami bisa ada, karena pimpinan dan pemeliharaan Allah. Bapa di sorga, bersama keluarga-keluarga kami beribadah kepadamu. Yang datang di gedung gerejamu di sini, pun yang juga dengan penuh kerendahan hati di rumah-rumah mereka, dalam satu iman, satu baptisan, satu pengharapan, kami boleh ada di sekitar firman-Mu di hari ini. Kerinduan dan kehausan akan firman Tuhan senantiasa ada di dalam hati, dalam keluarga setiap anak-anak Tuhan. Hari ini kami mengingat, kami menopang saudara-saudara terkasih kami yang masih terbatas karena sakit penyakit. Doa untuk Bapak Yulianus Rombe Tasik. Doa untuk Ibu Sri Agus Palumpun. Untuk Ibu Elizabeth Kidingalo. Untuk Ibu Maria Tandilo. Pun jemaat Tuhan yang di hari ini
terbatas untuk beraktivitas dengan baik karena fisik yang terganggu. Tuhan mengasihi mereka. Tuhan terus memberkati anak-anak-Mu dalam proses pemulihan. Secara khusus Oma Cika dan Oma Ajeng setelah menjalani beda organ mata. Dan Tuhan akan memberikan kasih-Mu bagi Papa Owen dan Mama Rufus dalam menjalani perawatan mereka. Tuhan bekerja lewat dokter dan medis. Tuhan memberkati pelayanan pendampingan keluarga. Bahkan dengan syafaat kami di hari ini, ada banyak anak-anak Tuhan yang menopang kekasih-kekasih kami ini. Dalam kelemahan, Kristus Yesus semakin kuat. Doa bagi sidang jemaat-Mu yang boleh kembali dari masa-masa libur Natal dan Tahun Baru di kampung halaman. Dan juga bagi anak-anak Tuhan yang masih ada di sana. Ataukah di daerah, di kota-kota yang lain dalam berkumpul dengan keluarga. Yang pasti bahwa sukacita senantiasa dialami. Karena Tuhan yang memberkati. Berkati Tuhan pelayanan di tengah jemaat ini. Secara khusus untuk memulai tahun pelayanan di tahun 2022 ke depan. Pelayanan-pelayanan ibadah yang ada. Pelayanan majelis gereja-Mu. Bahkan pelayanan diakonia di tengah jemaat. Senantiasa menghadirkan, mewujudkan kebaikan dan kebenaran Allah di tengah-tengah persekutuan kami. Bahkan gereja Tuhan di lingkup klasis Pulau Jawa, di Sinode Wilayah 4, di Sinode Gereja Toraja, gereja-gereja Tuhan di bawah payung persekutuan gereja-gereja Indonesia. Bahkan pekabaran Injil-Mu di muka bumi ini. Bahwa Tuhanlah yang memberkati. Bapa di sorga, doa untuk bangsa negara kami, untuk pemimpin dan pemerintah kami. Kami bersyafaat untuk mereka, bahwa mereka adalah hamba Tuhan, untuk menghadirkan keadilan kebenaran, supaya di daerah, di kota di mana kami berada, boleh merasakan kedamaian, kasih, dan kehadiran Allah. Bahwa gereja yang benar juga adalah gereja yang bersyafaat untuk menghadirkan
kedamaian, kesejahteraan di mana kami hadir dan berada. Upaya tenaga kesehatan pemerintah dalam penanggulangan wabah COVID-19 di dalamnya kasih Tuhan sungguh nyata. Dan juga kerelaan kami untuk dituntun menjalani protokol kesehatan yang ada, memberikan hasil yang baik. Pulihkan bumimu ini, pulihkan bangsa dan negara kami. Bapa di sorga, lewat peribadahan umat-Mu, syukur lewat persembahan, telah dinyatakan persembahan dengan peruntukannya masing-masing. Kami bawa dengan penuh rasa syukur. Allah sudah mengasihi kami. Berkat Tuhan sungguh ada untuk kami nyatakan dalam mendukung pekerjaan-pekerjaan Allah, dalam hidup berjemaat, dalam menjangkau pelayanan yang sifatnya keluar jemaat. Terima kasih Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan-Mu di hari ini. Dengan talenta kami memuji Tuhan. Dan dari dalam peribadahan kami, bahwa di atas pujian yang benar, berkat Tuhan dinyatakan. Tuntun kami Bapa, kembali dengan penuh rasa sukacita ke tempat kami masing-masing. Bahkan juga sukacita rasa gembira di tahun baru ini. Memberikan semangat bagi kami dalam menyapa seorang dengan yang lain. Ampuni segala dosa keterbatasan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Berkat jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan nyanyian jemaat Perubahan Besar. Pergilah, sembahlah Allah yang kasih-Nya tidak terbatas. Takutlah akan Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita akhiri pada kita dengan nyanyian syukur, Tuhan tolong bangunkan iman. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, janganlah diriku, biar di tangan-Mu terbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Tetapi rahmat-Mu tak hitung jasaku, sangatlah besar dan mulia. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Demikianlah ibadah minggu pada hari ini. Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian.